Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tammah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya mujibat doa is-sahilin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada hadis yang ke-162, masih di dalam bab fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, yakni perintah untuk menjaga berbagai amalan sunnah termasuk juga adab-adabnya. Hadis 162, tetapi pada bagian yang ketujuh dalam pembahasan bab ini. Anhu, yakni an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Dari Abi Musa ridha Allah kepadanya, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya perumpamaan agama yang Allah telah mengutusku dengannya, yakni berupa petunjuk dan ilmu, seperti perumpamaan hujan lebat yang menimpa bumi, kamathali ghaithin asaba aradan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal uthbal kathir. Maka sebahagian dari tempat di mana bumi terkena hujan itu adalah tempat yang baik. Maka bumi, tempat yang baik itu kemudian dapat menerima air, kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan lain yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasyaribu minha wasaqu wazara'u. Dan sebahagian dari tempat di bumi yang terkena air hujan yang lebat itu ada yang kering, tetapi masih bisa menahan air. Maka Allah memberikan manfaat dengan bumi yang terkena air hujan lebat itu, yang masih bisa menahan air kepada manusia. Kemudian minumlah manusia dari bumi yang terkena air, yang masih bisa menahan air itu. Kemudian mereka dapat menyirami dengan air itu, serta dapat bercocok tanam juga di tanah tersebut. Wa asoba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'a'un
la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan sebagian daripada tempat di bumi yang lain yang terkena hujan lebat itu adalah bebatuan. Kemudian tanah yang bebatuan itu tidak dapat menerima air, menolak dia. Nama juga batu, dia menolak. Dan dia tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Wadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini dan dapatlah bermanfaat baginya dengan agama yang Allah utus aku dengannya, sehingga ia dapat mempelajari agama itu dan dia juga mengajarkannya pada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, muttafaqun alaih. Dan perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat kepalanya dengan itu, atau ada orang yang tidak peduli sama sekali dengan agama dan ia tidak dapat menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan agama tersebut. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hadis 163, yakni yang ke-8-nya, as-saminu, ini hadis yang perumpamaannya juga sedikit mirip. As-saminu an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran. Perumpamaan aku dan perumpamaan di antara kalian adalah seperti perumpamaan seorang lelaki yang menghidupkan api, dihidupkan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaquna fiha wa huwa yadhubbuhunna anha. Ketika dia menghidupkan api itu, kemudian datanglah laron-laron dan serangga yang lain yang mengerubuti api tersebut. Namun pemuda itu kasihan melihat laron-laron beserta serangga itu yang mengerubuti api. Kenapa? Mereka akan jatuh ke dalam api dan kemudian mati, sehingga pemuda itu atau lelaki itu mencegah laron-laron atau serangga itu agar tidak jatuh ke dalam api. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, wa ana akhidum bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi, rawahu Muslim. Sedangkan aku adalah seolah-olah pemuda atau laki-laki itu yang menarik kalian dari api supaya jangan masuk, supaya tercegah, jangan terkena api. Sedangkan kalian meronta-ronta dan melepaskan tangan kalian dari tanganku. Riwayat Imam Muslim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perumpamaan di dalam hadis ini. Ada perumpamaan tanah yang sangat subur ketika ditimpa hujan. Kemudian ada tanah yang masih bisa menahan air, masih bisa ditanami walaupun tidak
sesubur yang pertama. Tetapi yang ketiga, ada tanah yang tak bisa dimanfaatkan sama sekali. Sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, walaupun hujan sudah beberapa kali menimpanya. Tanaman tidak tumbuh di tanah itu. Ini adalah tanah bebatuan. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa petunjuk dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti perumpamaan ini. Petunjuk dan ilmu itu dapat diterima oleh siapa saja. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kepada siapa petunjuk itu? Ada modelnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu kemudian Rasul datang, beliau kemudian menerimanya. Beliau belajar dan akhirnya menjadi faqih fiddin dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang tak begitu pintar, tak begitu faham. Kalau soal agama dia selalu bertanya, tapi masih peduli, masih mau dia. Sholat takkan ditinggalkannya, tapi tidak begitu pandai, tidak begitu cerdas sebagaimana yang pertama tadi. Baru yang ketiga, ada modelnya orangnya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini mau dikasih apapun takkan masuk ke dalam kepalanya itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, malam yarfa bidzalika ra'san, tak bisa diangkat kepalanya, tak peduli dia sama sekali. Mau hancur kau situ agama, hancurlah. Mau ada agama mau tidak, sama saja bagi dirinya. Itu perumpamaannya. Sehingga kalau kita membahas berkaitan dengan persoalan hidayah, hidayah ini di beberapa kitab dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah hidayatul khalqi, petunjuk dalam penciptaan Allah. Jadi bumi langit ini diciptakan oleh Allah beserta segala isinya. Untuk apa ini? Untuk fa'tabiru ya ulil absar, untuk diambil iktibarnya, untuk diambil pelajarannya bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah ciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan agar kita memahami siapa penciptanya. Sangat banyak dalam Al-Quran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan penciptaan ini adalah supaya manusia bisa memikirkannya. Kita pikirkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia melihat bulan pada malam hari, dia menyangka itu Tuhan. Oh, ini Tuhan. Ketika dia melihat matahari di siang hari, dia pun menyangka, oh ini lebih besar lagi. Oh, inilah Tuhan yang paling benar dibandingkan pada malam hari yang lebih kecil bentuknya, yang tidak lebih terang dibandingkan di siang hari. Allah kasihkan petunjuk. Allah kasihkan petunjuk, yakni jalan untuk memahami siapa pencipta ini sebenarnya. Karena itu beragama ini tidak bisa sendiri. Ada Rasul, ada Nabi yang menyampaikan agama ini kepada umat. Maka salah satu rukun iman itu adalah kita yakin, kita percaya akan adanya Nabi, akan adanya Rasul. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah mengutusku dengan agama, dengan petunjuk dan ilmu. Jadi kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita bisa beragama? Petunjuk itu adalah
jalan untuk memahami apa yang diciptakan oleh Allah dan kita faham. Oh begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Jadi agama ini memang harus difahami betul. Kenapa orang-orang komunis, orang-orang PKI itu tak faham dia dengan adanya Tuhan, padahal udah dilihatnya sama kita. Lihatnya matahari, lihatnya bulan, lihatnya kehidupan ini. Cara berpikirnya yang berbeda. Cara berpikir kita bahwa kita memahami ayat, memahami ilmu, yakin. Tapi orang komunis itu hanya menggunakan logika, akal berpikirnya saja, tetapi tidak mengimani ayat. Sama sekali tidak ada sedikit pun sentuhannya untuk memahami ayat. Bagaimana mungkin dia tersentuh untuk memahami ayat? Tuhan saja dia tidak percaya. Justru menggunakan ilmu dengan logika yang sebenarnya logikanya dalam ilmu pengetahuan ada benarnya tetapi juga ada salahnya. Kan begitu. Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan ilmu yang disampaikan oleh manusia, ada benarnya? Ada salahnya? Ya ada juga. Misalnya dalam ilmu evolusi materi manusia. Setujukah kita kalau Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari nyemot, misalnya, dari monyet, misalnya, kau aja lah Darwin, misalnya. Jadi kita kan tak setuju. Memang cara berpikirnya begitu. Dia melihat bagaimana gerak-gerik monyet itu yang berjalannya begini sampai kemudian manusia begini, itu ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan dia di saat kesimpulan itu punya kesimpulan yang salah. Kenapa? Tak baca dia sejarah, padahal ada monyet yang berasal dari manusia. Cerita Bani Israel di mana kemudian Allah merubah mereka menjadi monyet, begitu. Jadi cara berpikirnya itu sudah salah. Cara berpikirnya itu hanya logika, yang logika ini kadang benar, kadang bisa salah. Jadi kalau kita melihat bahwa ilmu ini kan ada ilmu agama, ada ilmu saintifik. Nah, yang disebut saintifik ini pun ini belum tentu benar semua. Kalau persoalannya adalah matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. Tapi kalau persoalannya hal-hal yang lainnya, dan itu memang disebut dengan teori, kemudian teorinya itu ternyata salah, kita lihat dalam ilmu biologi misalnya, teori biogenesis dengan teori abiogenesis. Ini aja sudah bertabrakan ini. Satu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk mati, satu lagi mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk mati, itu teorinya sama sekali juga ada benar, ada salahnya. Sama yang mengatakan teori bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga ada teori benar, ada teori salahnya. Kenapa? Karena saintifik ini terkadang bisa diubah dengan penemuan-penemuan yang baru. Penemuan-penemuan yang baru. Dulu mungkin orang mengatakan bahwa makhluk terkecil misalnya itu disebut dengan atom. Tetapi ternyata pada tahun sekian penelitian, makhluk terkecil ternyata bukan atom lagi, karena atom itu terdiri dari proton dan neutron misalnya.
Berarti teori yang pertama sudah salah terkait dengan proton dan neutron. Jadi Al-Quran itu berbicara berkaitan dengan ilmu pengetahuan manusia yang mengembangkan. Jadi bukan pure bercerita tentang ilmu pengetahuan, bukan. Tetapi ada cerita di mana kita harus mengambilnya sebagai keimanan karena memang tidak bisa diakalkan. Bagaimana kita memahami malaikat? Bagaimana kita memahami hari kiamat yang tak nampak di hadapan mata? Bagaimana kita memahami alam gaib yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalau tidak pakai keimanan, sulit dan susah. Bagaimana kita memahami itu? Maka penting antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan di situ. Kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat. Itu yang harus kita benar-benar yakini. Nah, orang-orang Arab itu karena dilihatnya Rasul itu selalu bersama dengan mereka, ya mungkin ya bersenda gurau dengan mereka, mereka melihat bahwa utusan Allah kok Muhammad ini ada-ada aja. Jadi utusan itu sebenarnya punya kelebihan lah, bisa terbang, bisa ngilang, gitu kan, macam-macam. Ini kok manusia biasa. Nah, itu sepele terhadap Rasul. Maka yang pertama kali orang bisa membuka diri terhadap apa yang diciptakan ini berasal dari Allah, itu disebut dengan hidayatul khalqi, petunjuk dalam penciptaan. Kita paham, oh ini Allah yang menciptakan, oh ini Allah yang menciptakan. Dan sebenarnya kalau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu membuka diri, maka dia tidak akan mendapatkan jawaban kecuali Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya ini. Tidak akan dapatnya jawaban itu. Dan ini kita lihat bahwa di barat sana banyak profesor-profesor yang melakukan penelitian, akhirnya dia tidak bisa menemukan jawaban, atau dia menemukan keindahan serta kekaguman terhadap sesuatu yang dia teliti. Akhirnya ini ada kekuatan lain, yang kekuatan itu tidak bisa dicampur adukkan dengan alam pemikiran, sehingga siapa lagi kalau bukan Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya hidayah bayan wal irsyad. Apa itu bayan wal irsyad? Yakni petunjuk dalam memahami agama. Kalau lulus pada tingkat yang pertama pada hidayatul khalqi, maka dia akan masuk pada tingkat kedua. Tapi kalau tidak lulus pada yang pertama, mana mungkin dia lulus pada tingkat yang kedua? Komunis atau PKI itu bagaimana bisa lulus pada tingkat kedua? Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran? Dia bisa membaca serta menelaahnya. Pada tingkat yang pertama saja dia tidak lulus. Tak lulus dia pada tingkat pertama. Tak yakin kepada Tuhan. Pada tingkat kedua, ya pastilah dia tidak akan lulus. Nah, orang yang lulus pada tingkat pertama akan masuk pada tingkat yang kedua, yakni mau dia belajar, memahami ilmu itu mau dia. Ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran dan hadis ditulis oleh para ulama, intinya ada dalam kitab-kitab fikih mereka. Maka wajar dalam kitab fikih itu banyak yang tidak ada dalilnya. Kenapa? Banyak yang sudah paham, mereka hanya mengambil kesimpulan, oh ini. Kalau kita sekarang kan tidak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal dalil itu pada tingkat untuk dijadikan sebagai alasan dalam beribadah itu kan ada dua, ada tiga. Dalil yang disebut dengan mantuk.
ada tertulis. Kalau kita mau memahami tentang haramnya daging babi, ada daging babi langsung disebutkan oleh Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ada itu tertulis. Tapi bagaimana kita memahami yang lain? Nah, ada dalil yang disebut dengan satu mantuk, satu maklum. Maklum itu difahami walaupun tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ada nanti namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Bagaimana kita mencari dalil? Jangan kau pukul emakmu, jangan kau pukul ayahmu pakai broti yang besar. Cari dalil sampai mati tak ada. Di mana kita cari dalil itu? Maka itu berdasarkan pada mafhum muwafaqahnya. Sedangkan mengatakan saja tidak boleh, konon pula lagi memukul pakai broti, itu tak ada di dalam Al-Quran atau hadis secara tertulis. Tapi mafhumnya ada, mafhum muwafaqah namanya. Sehingga kita paham tuh, oh ini ada ayat yang menyatakan perintah untuk melaksanakan sholat secara mantuk. Oh ada ayat tentang larangan ini secara mafhum. Ini ada ayat ini, ada hadis ini perintah, ini larangan. Kemudian baca lagi kitab para ulama di dalam fikih mereka. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Begitu. Oh, ini hukumnya A, B, C, D dan sebagainya. Itu ada dalam mana? Dalam kitab-kitab itu. Kita paham. Sudah dijelaskan, sudah. Itu tingkatan kedua. Ada tingkatan ketiga. Walaupun dia sudah paham, dia sudah ngerti, tapi belum tentu dia mengamalkan. Belum tentu. Hadis tentang sholat misalnya, tata caranya sudah, tapi dia tidak sholat. Nah, ini berarti tidak masuk pada kategori hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayah taufik. Atau ulama menyatakan taufik saja. Maka ada hidayah, ada taufik. Makanya dulu pernah kami itu kena kritik. Jadi ketika kita berpidato, menyampaikan penjelasan, itu kan ada bunyinya begini, wabillahi taufik wal hidayah. Itu pernah kena kritik kita. Jadi kalau dulu ada guru, salah satu guru kami bilang, jangan wabillahi taufik wal hidayah, wabillahil hidayah wat taufik. Dia bilang begitu. Itu pernah kita kena kritik. Tapi sudah kebiasaan, wabillahi taufik wal hidayah. Gitu, sudah kebiasaan sudah. Harusnya apa? Wabillahil hidayah wat taufik. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah salah satu guru kita kritik itu. Kenapa? Petunjuk dulu baru taufik. Bukan taufik baru petunjuk. Bukan. Kenapa? Karena taufik itu adalah Allah berikan kekuatan. Allah berikan kepada kita upaya untuk bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu yang kita fahami. Itu pernah. Saya pernah kadang-kadang ingat, saya ubah wabillahi hidayah wat taufik wassalamualaikum, tapi kadang-kadang lupa. Kenapa? Sudah kebiasaan wabillahi taufik hidayah. Pernah kita kena kritik itu. Salah seorang guru kita, guru nahwu. Mana duluan kata dia? Hidayah apa taufik dulu? Hidayah Ustaz. Nah, makanya jangan wabillahi taufik wal hidayah, wabil hidayah wat taufik gitu. Udah kebiasaan Ustaz. Kenapa? Memang petunjuk dulu baru taufik, bukan taufik dulu baru petunjuk. Hidayah dulu. Ini maka disebut dengan namanya hidayah taufik. Petunjuk untuk melaksanakan amal. Nah, contohnya hari ini, misalnya 10 Asyura, mungkin bagi yang tahu, ada yang puasa, ada yang tidak. Hukumnya ya sunnah. Kan begitu kan? Ada yang ngamalkan, ada tidak. Misalnya,
Atau ada yang tahu tentang fadilah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat bagus sekali. Tahu. Ada yang ngamalkan, ada tidak. Kan gitu. Ada selawat pada hari Jumat kalau dibaca begini-begini bagus. Ada yang ngamalkan, ada tidak. Yang ngamalkan itu disebut mendapatkan hidayah taufik atau taufik tadi itu. Yang tidak mengamalkan sampai pada hidayah bayan wal irsyad saja. Itu makanya yang ketiga dia taufik. Kalau persoalan sunnah ya sudahlah. Kan begitu. Tidak ada dosa dalamnya. Tapi ke persoalan-persoalan yang wajib, persoalan melaksanakan sholat 5 waktu, tahu dia waktu tahu. Wah, sholat 5 waktu apa hukumnya? Wajib lah itu. Wah, kenapa tak sholat? Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Tahu dia menuntut ilmu apa hukumnya? Wah, oh wajib. Kenapa wah tak menuntut ilmu? Nah, itu masalahnya. Jadi contoh aja misalnya, banyak orang tahu kelebihan sholat subuh secara berjamaah misalnya di masjid, tapi berapa yang bisa mengamalkannya? Jadi ini persoalan hidayah taufik. Nah, kalau persoalan-persoalannya adalah sunnah itu masih. Tapi kalau wajib, sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu wajib hukumnya. Puasa Ramadan wajib. Zakat bagi yang mampu wajib. Haji bagi yang mampu wajib. Menasihati orang lain hukumnya wajib. Kan begitu. Nah, yang wajib-wajib ini paling tidak kita mengamalkannya. Supaya apa? Tetap hidayah itu taufik ada sama kita. Taufik itu ada. Nah, jadi begitu. Jadi kalau mengubah, selain berubah. Wabillahil hidayah wa taufik. Kenapa diubah? Misalnya kenapa diubah? Ustaz Fatih bilang atau Ustaz Amin bilang tuh. Saya bertanggung jawab kalau mau begitu. Kadang-kadang saya pun lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, itu kritik ke salah satu guru kami. Sama dengan begini, maaf. Misalnya, ini kalau bisa diubah ya silahkan. Kiramil Fatihah. Saya tidak ngerti nih apa maksud kiramil ini. Sampai sekarang. Saya nggak ngerti nih. Kiramil Fatihah. Kalau saya pakai kiram, salah itu. Saya bilang. Kiramil apa maksudnya? Sebetulnya kiram ini adalah naat kalau dalam ilmu nahwu. Ini begini-gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyinal Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram al-Fatihah. Kiram itu sebenarnya menjadi naat bagi Rasul, sahabatnya. Kiram itu artinya yang dimuliakan. Kepada Rasul, kepada sahabat dan pengikutnya, mereka semua adalah mulia. Al-Fatihah. Terus pakai kiram lagi lah. Salah, saya tanggung jawab. Kiramil Fatihah. Jadi ini, maaf ya, ini ilmu ikut-ikutan namanya. Oh, sana kiram. Padahal dia tak tahu. Ini saya kritik masalah itu. Jangan pakai kiram lagi, salah itu. Kalau di tempat umum mungkin yang tak tahu nahu sorob, ya. Tapi kalau ada guru yang nahu sorob, apa-apaan bapak ini, memang tak protes dia. Saya pun tak pernah protes kalau di umum, tak pernah saya protes. Cuma tahu saya pakai kiram itu langsung aja. Ya kalau mau pakai kiram seperti tadi, ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram al-Fatihah. Nah gitu. Kadang-kadang di ujung kiramil Fatihah. Kiramnya maksudnya nih. Tahu sebagai pakai itu. Saya pakai. Ya mungkin ilmu ikut-ikutan gitu kan. Oh sana kiram. Tahu saling pakai itu. Nah gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang sebetulnya salah tapi masih digunakan. Nah, saya melihat salahnya itu dari ilmu nahwu, tapi tidaklah sampai haram, tidak. Salahnya dari ilmu nahwu. Kalau yang tahu nahwu sorob, itu paling nganggu-nganggu aja. Ya, begitu saja. Nah, jadi begitu ya, Bu ya. Jadi begitu Pak ya. Ada hidayah taufik. Faham, dia bisa mengamalkan. Faham, ada yang tak bisa mengamalkan. Maka dia sebatas pada hidayah bayan wal irsyad. Tapi faham dia amalkan. Sholat duha 4 rakaat. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat,
maka Allah mencukupkan rezekinya di sore hari. Dia amalkan, ada yang tidak. Gitu. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada malam hari, begini-begini fadilahnya. Faham, tapi diamalkan, belum tentu. Jadi yang tidak mengamalkan itu sampai pada hidayah bayan wal irsyad. Yang faham itu mengamalkan, dia sampai pada hidayah taufik. Tapi kalau persoalan sunnah, saya pikir ini bukan perkara yang besar, tapi afdholiyah, yang paling utama mengamalkan. Tapi kalau sampai tidak mengamalkan hal yang wajib, itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Oleh karena itu, maka inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga-tiga tadi itu, baik pada hidayatul khalqi, hidayah bayan wal irsyad, kemudian hidayatul taufik, insya Allah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat alam semesta, manusia, kehidupan. Dia berpikir Allah yang menciptakan. Kemudian dia baca Al-Quran, dia fahami, dia baca hadis, dia fahami, dia baca kitab-kitab ulama, dia fahami, dan kemudian dia memahami itu sebagai dasar untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah. Oh, dia faham. Kemudian dia amalkan, berarti dia sudah lengkap, sempurna petunjuk itu di dalam dirinya. Sebaliknya, ada orang tak peduli. Mau ngaji kositu ngaji, mau tidak kositu tidak, terserah akulah. Azan berkumandang dia tak peduli, orang mati pun tak peduli, orang sakit pun tak peduli. Dia mati baru tahu dia. Selesai dia, baru dia ngerti dia. Kan begitu kan Rasulullah SAW ketika memasukkan Abu Jahal, Abu Lahab tuh ke dalam sumur Badar. Kan itu yang disebutkan Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal, sekarang kau baru paham apa yang aku bawa, kata Rasul. Sekarang kalian baru ngerti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Tanya sahabat, ya Rasul, orang tua sudah mati. Betul, mereka sudah mati, tapi mereka masih bisa mendengar apa yang kucakapkan ini. Masih bisa mendengar, baru paham. Pokoknya begitu. Jadi kalau dia yang tak peduli agama itu, nanti waktu talqin, tahu saya talqinkan, bilangnya begitu, baru kau paham. Sesuai dengan sunnah Nabi nih, Nabi begitu. Sesuai dengan sunnah Nabi nih, baru kau paham kan, tahu saya ditalqinkan. Baru dibilang, ajaran Ustaz Fatih ini sesat. Ya begitu. Nah itu. Nah yang kedua tadi perumpamaannya bahwa Rasul hadir diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang dari api neraka, sebagaimana laki-laki tadi itu berupaya untuk menyelamatkan laron atau serangga yang lain ketika mengerubuti api. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Dia berupaya untuk mencegahnya, tapi ada yang tidak bisa tercegahnya. Rasul juga begitu. Rasulullah SAW hadir diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, tapi ada yang terselamatkan, namun banyak juga yang tidak terselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW dari sisi ilmu, dari sisi pemahaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sempurna pada hidayah yang sudah dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a isaidin. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.